dikonfigurasi untuk menggunakan async storage. Migrasi dan sistem ini membutuhkan usaha ekstra, sehingga banyak proyek lama yang memilih untuk tetap menggunakannya demi stabilitas. Namun, di era React Native baru dengan arsitektur JSI atau JavaScript Interface, ketergantungan pada bricks yang lambat mulai ditinggalkan. Komunitas mulai menyadari bahwa kita membutuhkan solusi penyimpanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan idealnya bersifat sinkron atau sinkronus agar kita bisa memuat data konfigurasi sebelum aplikasi merender tampilan pertama. Menunggu await async storage.getItem atau DEM hanya untuk menentukan apakah aplikasi harus berwarna hitam atau putih seringkali menyebabkan efek kedip atau flash visual yang jelek. Pengguna akan melihat tema putih sekilas sebelum tiba-tiba berubah menjadi tema hitam setelah promise selesai. Jadi, anggaplah async storage sebagai mobil kijang tua yang andal. Ia akan mengantarmu sampai tujuan, tapi jangan harap bisa ngebuat di sirkuit balap. Ia mudah digunakan, gratis, dan cukup untuk kebutuhan dasar. Tapi jika aplikasimu mulai menangani data yang kompleks, membutuhkan performa tinggi, atau menuntut pengalaman pengguna yang instan tanpa jeda loading, maka sudah saatnya kamu memarkir mobil tua ini dan beralih ke kendaraan yang lebih modern seperti MMKV yang akan kita bahas selanjutnya. 3. MMKV atau Modern Standard, yaitu The Speed Demand. Jika async storage adalah mobil tua, maka MMKV adalah roket. MMKV adalah pustaka penyimpanan key value yang awalnya dikembangkan oleh WeChat atau Tencent untuk aplikasi perpesanan mereka yang masif dan kemudian diporting ke React Native. Keunggulan utamanya yang membuat rahang jatuh adalah kecepatan. MMKV diklaim dan terbukti 30 kali hingga 100 kali lebih cepat daripada async storage dalam operasi baca tulis. Bagaimana bisa cepat itu? Rahasianya terletak pada penggunaan C++ dan JSI atau JavaScript Interface. MMKV tidak menggunakan bricks lambat untuk berkomunikasi. Ia memotong jalur birokrasi dan memungkinkan kode JavaScript mengakses fungsi C++ secara langsung di memori. Teknologi di balik kecepatan MMKV disebut memory mapping atau mmap. Alih-alih menulis file ke disk secara tradisional seperti buka file, tulis, tutup file, MMKV memetakan file di disk langsung ke alamat memori RAM. Ini berarti ketika kamu menulis data ke MMKV, sistem operasi menganggap kamu sedang menulis ke RAM atau yang super cepat, dan secara cerdas menyinkronkan perubahan itu ke disk di latar belakang tanpa mengganggu kinerja aplikasi. Jika aplikasi tiba-tiba crash di tengah jalan, teknologi mmap menjamin integritas data sehingga korupsi data sangat jarang terjadi. Ini adalah teknologi kelas server yang dibawa ke genggaman tangan. Fitur game change lainnya dari MMKV adalah sifatnya yang sinkronus. Berbeda dengan async storage yang memaksa kita menggunakan await dan promise, fungsi di MMKV berjalan secara instan dan sinkron. Kamu bisa menulis storage.getString atau user.name dan langsung mendapatkan hasilnya di baris yang sama tanpa callback, tanpa then. Ini sangat menyederhanakan logika inisialisasi aplikasi. Kita bisa mengambil pengaturan tema atau bahasa di file index.js paling awal dan merender aplikasi dengan konfigurasi yang benar sejak frame pertama. Masalah kedip atau flicker visual yang kita bahas sebelumnya musnah seketika dengan MMKV. Selain kecepatan, MMKV juga mendukung tipe data yang lebih kaya secara natif. Meskipun tetap berbasis key value, MMKV memiliki kode khusus untuk menyimpan boolean atau storage.set true is valid dan number storage.set 100 score secara efisien tanpa perlu konversi string JSON manual. Ini menghemat ruang penyimpanan dan waktu pemrosesan CPU untuk objek yang kompleks. Kita masih perlu melakukan serialisasi JSON, tetapi karena operasi tulisnya sangat cepat, dampaknya terhadap UI hampir tidak terasa. MMKV juga mendukung enkripsi data atau menggunakan algoritma AES secara out of the box, memberikan lapisan keamanan dasar yang tidak dimiliki async storage. Integrasi MMKV dengan pustaka manajemen state modern seperti Zustand atau yang kita bahas di bab 10 atau 10 stack query sangatlah mulus.
kita bisa membuat middleware persistence Justin yang menggunakan mmkv sebagai mesin penyimpanannya hanya dengan beberapa baris kode. Hasilnya adalah aplikasi yang terasa instan. Pengguna menutup aplikasi, membukanya lagi, dan semua data state terakhir mereka sudah ada di sana, seolah-olah aplikasi tidak pernah ditutup. Pengalaman pengguna yang mulus ini adalah standar yang diharapkan oleh pengguna Gen Z yang tidak sabaran. Meskipun mmkv membutuhkan konfigurasi instalasi natif atau karena menggunakan kode C++ di ekosistem Expo modern atau melalui development build atau config plugins, proses ini sudah diotomatisasi. Tidak ada lagi alasan teknis yang kuat untuk tetap bertahan dengan async storage kecuali untuk proyek warisan yang sangat tua. mmkv adalah standar baru industri. Jika kamu memulai proyek baru hari ini, mmkv harus menjadi pilihan pertamamu untuk penyimpanan lokal, seperti kecepatan, stabilitas, dan kemudahan penggunanya. Sinkronnya menjadikannya alat wajib di toolbar setiap developer React Native modern. Selanjutnya, Secure Store, yaitu The Digital Value baik async storage maupun mmkv memiliki satu kelemahan fatal, yaitu data disimpan dalam format teks biasa atau plain text atau format yang mudah dibaca. Jika seseorang mencuri HP pengguna, melakukan routing atau di Android atau jailbreak atau di iOS, mereka bisa dengan mudah menyalin file database aplikasimu dan membaca semua isinya. Untuk data preferensi seperti tema, yaitu gelap, ini bukan masalah besar, tapi jika kamu menyimpan access token, password, atau informasi kartu kredit di sana, kamu telah membuka celah keamanan yang sangat berbahaya. Untuk data sensitif semacam ini, kita membutuhkan perangkas digital dan di ekosistem Expo, berangkas itu bernama Secure Store. Expo Secure Store tidak menyimpan data di file sembarangan. Di iOS, ia menggunakan Keychain Service, dan di Android, ia menggunakan Keystore System atau dan Search Prevents yang dienkripsi. Kedua sistem ini didukung oleh perangkat keras. Keamanan khusus di dalam chip prosesor HP atau seperti Secure Enclave di iPhone. Ini berarti data tidak hanya dienkripsi secara perangkat lunak, tetapi kunci enkripsinya disimpan di area perangkat keras yang terisolasi dan sangat sulit ditembus bahkan oleh malware sekalipun. Ini adalah tingkat keamanan tertinggi yang bisa kita dapatkan di perangkat seluler tanpa menggunakan alat eksternal. Karena tingkat keamanan yang tinggi, Secure Store memiliki batasan performa dan kapasitas. Proses enkripsi dan deskripsi yang melibatkan perangkat keras membutuhkan waktu lebih lama daripada operasi baca tulis biasa. Selain itu, sistem operasi memberlakukan batasan ukuran data yang ketat, yaitu Secure Store tidak dirancang untuk menyimpan data JSON berukuran 5 MB. Ia dirancang untuk menyimpan string pendek dan sangat berharga, seperti JWT atau JSON Web Token, API Key, atau Biometric Token. Mencoba menyimpan seluruh cat profile pengguna di Secure Store akan membuat aplikasimu lambat dan mungkin gagal menyimpan karena batas ukuran. Penggunaan API Secure Store mirip dengan async storage karena bersifat asinkron atau promise based. Mengingat proses enkripsi butuh waktu, kita menggunakan UE Secure Store .set item async token rahasia 123 dan UE Secure Store .get item async atau token. Salah satu fitur penting yang perlu diperhatikan adalah opsi require authentication atau terutama di iOS. Opsi ini memungkinkan kita memaksa pengguna untuk melakukan pemindaian Face ID atau Touch ID setiap kali aplikasi ingin membaca data sensitif tersebut. Ini memberikan lapisan keamanan ganda, yaitu bahkan jika HP dalam keadaan tidak terkunci dan dipinjam teman, teman tersebut tidak bisa mengakses data sensitif di aplikasimu tanpa wajahmu. Namun, ada kesalahpahaman untuk bahwa Secure Store adalah solusi anti-hacks mutlak di perangkat yang sudah di-root atau di jailbreak secara ekstrim. Proteksi sistem operasi bisa saja di-bypass atau peretas yang sangat ahli. Oleh karena itu, prinsip keamanan defense in depth tetap berlaku. Jangan simpan data sensitif di klien jika tidak benar-benar perlu. Akses token sebaiknya memiliki umur pendek atau short life, dan reverse token harus disimpan dengan sangat hati-hati. Secure Store adalah tempat teraman di sisi client side, tapi server tetaplah tempat teraman yang sesungguhnya.
Kesimpulannya, Secure Store adalah komponen wajib untuk aplikasi yang memiliki fitur login. Jangan pernah, dalam keadaan apapun, menyimpan token autentikasi di async storage atau MMKV polos. Pisahkan penyimpananmu, yaitu gunakan MMKV untuk data umum seperti chat, pengaturan, dan draft. Demi kecepatan dan gunakan Secure Store.